Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi minal muslimina wal mu'minina ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan saat ini kita masih diberikan umur yang panjang sehingga bisa bertemu menjumpai bulan Ramadan, bulan yang paling mulia dan yang dimana berisi penuh dengan ampunan dan amal dilipat gandakan berkali-kali lipat dari waktu yang biasanya. Ini kesyukuran yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri dan alhamdulillah kita juga diberikan kesehatan sehingga bisa pada hari ini bisa bertemu kembali bertatap muka dalam acara kajian online ya, ngaji online. Kemudian kedua kalinya semoga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita jadikan pedoman dan tuntunan dalam seluruh tingkah laku kehidupan dan senantiasa kita bersalawat kepada beliau dan semoga dengan kita mengikuti tuntunan beliau dan bersolawat kita bisa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu, Ustaz. Baik. Jadi nama saya Agarin Muksid Wijaya dan saya berasal dari Jawa Timur, Ustaz. Dan sekarang sedang menempuh studi di Universitas Al-Azhar Kairo di jurusan Bahasa Arab gitu. Dan mungkin itu aja sih yang dari saya pribadi. Kemudian kita sapa juga kepada kawan-kawan, selamat datang ya di kajian kita ngaji bareng, ngaji online bersama Al-Qahtani Institute dan juga Ghazali Institute. Yang mana telah hadir bersama kita, guru kita, kakak kelas kita juga senior, yaitu Ustadz Abdul Hayy Al-Qahtani. Nah, mungkin saya ingin memperkenalkan sekilas tentang pemateri, yaitu Ustadz Abdul Hayy Al-Qahtani. Nama lengkap beliau Al-Ustadz Abdul Hayy Al-Qahtani PhD. Beliau belajar di Universitas Al-Azhar juga S1 ya Ustadz ya, di Fakultas Dirosah Islamiyah. Dirosah Islamiyah wal Arabiyah. Kemudian S2 dan halo? Ya. Iya. Lanjut. Kemudian beliau melanjutkan studi di jenjang master dan juga S3, S2 dan S3 di Cairo University di takhusus Akidah wa Falsafah atau Akidah Islamiyah. Nah, mungkin kita ngobrol santai gitu saja. Jadi saya memperkenalkan diri dan saya sangat bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan di sini oleh kakak kelas saya juga, Ustadz Siddiq Al-Hakim, untuk menjadi moderator di ngaji kita kali ini. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan juga tentang Ghazali Institute. Di kami di sini di Kairo sedang belajar dengan beberapa kawan dan terbentuklah suatu komunitas ngaji pemikiran gitu atau komunitas yang ingin mempelajari pemikiran.
yang dibentuk oleh beberapa founder, salah satunya beliau Ustadz Siddiq Al-Hakim dan 3 orang kawannya gitu. Ada Ustadz Deden, ada Ustadz almarhum Fahmi, Fahmi Rizki, dan Ustadz Ziaul Haq. Tapi yang masih aktif sekarang Ustadz Siddiq, beliau Ustadz Siddiq dan juga Ustadz Deden yang sekarang masih belajar menempuh S2 gitu. Dan akhirnya dari situ beliau melihat perkembangan sekarang yang serba banyak sekali apa ya, istilahnya perang pemikiran gitu atau ghusul fikir, akhirnya mereka berinisiatif untuk eh, menyebarkan opini yang baik tentang Islam dan pemikiran Islam dari ulama-ulama Islam dengan membentuk Ghazali Institute, yang mana Imam Ghazali sendiri beliau yang sangat kuat dan kokoh dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam gitu. Itu mungkin sekilas tentang Ghazali Institute. Jadi kami kajian komunitas pemikiran gitu. Ya kami masih awal, masih pemula, ingin belajar mendalami tentang pemikiran Islam untuk membela kemurnian ajaran Islam itu sendiri gitu, Ustaz. Dan kita sebarkan opini yang baik tentang Islam dan pemikiran ulama Islam di tengah mahasiswa atau mahasiswa Indonesia di Mesir sini gitu. Dan mungkin ya itu sih. Terus saya merasa sangat senang bisa kenal atau bisa diberikan kesempatan untuk belajar dari antum, yang mana antum juga sebagai founder dari Al-Qatan Institute yang saya lihat juga sama gitu, apa visi misinya dalam pengkajian pemikiran Islam gitu. Dan itu yang saya merasa sangat sangat senang untuk bisa belajar mendalami lagi kepada khususnya antum yang sudah senior dari kami, kita anggap juga kakak kelas gitu ya, kakak kelas yang dulu pernah belajar di Al-Azhar dan sudah mendalami pemikiran Islam untuk bisa sharing-sharing dengan kita generasi-generasi muda Islam agar sama-sama bisa berjuang untuk membela agama kita tercinta yaitu agama Islam. Gitu, Ustaz. Mungkin itu dan baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja pada kesempatan yang berbahagia ini di tengah waktu ngabuburit ya kalau di Indonesia sekarang jam 4, di sini sekarang lagi siang jam 11 lebih 17. Lagi menunggu zuhur. Di Indonesia lagi menunggu waktu berbuka Ustaz ya. Jadi kita manfaatkan insyaallah waktu kita dengan ngaji bareng dengan judul kita yang sangat menarik yaitu menelisik akar gerakan liberalisme. Gitu. Jadi kalau kita lihat memang perkembangan sekarang apalagi di akhir-akhir zaman ini banyak sekali tantangan, salah satunya dari tantangan pemikiran Islam gitu. Teman-teman semuanya, jadi sangat penting kita bagi generasi Islam mendalami eh, tentang pemikiran Islam dari Islam sendiri dan juga tantangan dari luar seperti paham-paham yang banyak disebarkan ya, liberalisme, sekularisme, feminisme dan isme-isme yang lainnya yang itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Maka ini kesempatan yang sangat sangat baik ya untuk mendalami atau belajar dari Ustadz Abdul Hayy yang beliau sudah insya Allah sudah mendalami tentang kajian-kajian pemikiran seperti ini dan kita merasa sangat membutuhkan wajangan-wajangan, nasihat-nasihat dan arahan-arahan sharing dari ilmu-ilmu beliau yang luas ya sehingga kita bisa memahami dengan benar tentang ini. Dan kita lebih khusus ke liberalisme sangat ramai juga diperbincangkan di Indonesia di persebaran tentang paham liberalisme itu di universitas-universitas di kalangan mahasiswa ya ada yang dijadikan ya yang dipelajari juga atau yang dikhawatirkan bisa menjangkiti dan sudah terbukti banyak menjangkiti pemikiran-pemikiran. Oleh karena itu kita ingin lebih mendalami ya kawan-kawan semuanya, ikhwah-ikhwah fillah,
mendalami dan memahami tentang liberalisme itu. Apa sih, liberalisme itu dan bagaimana awal mula atau akar dari gerakan liberalisme ini, yang insya Allah akan disampaikan dan dibahas lebih dalam oleh beliau Ustadz Abdul Hayy Al-Kattani. Mungkin selanjutnya, itu mukadimah dari saya Ustadz, dan selanjutnya kita serahkan waktu dan tempat dan kesempatan kepada beliau Al-Ustadz Abdul Hayy Al-Kattani untuk menyampaikan materinya. Baik, Fadhal terima Ustadz. kasih. Eh, Terima kasih. Ahlan wa sahlan. iya, Junior-junior di Kairo iya, bisa bertemu melalui media online ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi Waalaikumsalam ni'matihi tatimmus warahmatullahi shalihat. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan. Madamatil ardu was samawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bersilaturahmi kembali melalui online dengan membincang tentang melacak akar-akar gerakan liberalisme yang kita rasakan kehadirannya di sini, di Indonesia ataupun negara-negara Islam lainnya. Kemudian mempengaruhi kehidupan seluruh dunia, tetapi kadang-kadang kita masih belum mengetahui hakikat apa itu liberalisme. Kita hanya kenal ujung-ujungnya saja. Misalnya ada katanya neolib, ya, ekonomi yang sekarang di Indonesia namanya neolib. Apa itu neolib, ya? Ada juga Islam liberal. Wah, apalagi nih? Jadi macam-macam istilah yang digunakan untuk dengan membawa-bawa nama liberal, 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 ya. Atau Indonesia tanpa JIL. Nah, JIL itu jaringan Islam liberal, ya. Itu udah ada antinya. Tapi kita ini maksudnya apa nih? Ada ini liberal, ada neoliberal dan sebagainya. Jadi kita banyak pertanyaan juga, ya, tentang masalah ini, hakikat liberal dan liberalisme. Jadi akarnya sekarang kita pengen tahu. Jadi kita kalau bicara besok tentang liberal itu kita tidak hanya asal bicara gitu, tapi memang tahu hakikatnya setelah kita mempelajari dasar-dasarnya, ya. Nah, ini saya seperti biasa mengkaji dalam Al-Qahtani Institute dengan mengkaji dari sumber-sumber berbahasa Arab. Jadi tadi lewat eh, WEG, WAG, ya, WhatsApp group telah di-share tentang kitabnya atau filenya sudah di-share, jadi bisa dibaca nanti. Sekarang kita baca bareng-bareng. Sambil yang nanti pengen belajar bahasa Arab juga jadi tahu gitu, ya, tertarik. Mungkin suatu saat insya Allah juga Al-Qahtani Institute akan membuka pendidikan bahasa Arab online yang mudah, yang langsung bisa dipakai gitu. Gimana caranya? Itu lagi sedang dipikirkan juga, ya. Sekarang baru ngasih bahan-bahan bahasa Arab langsung, baik yang kuno katanya turos ataupun bacaan-bacaan modern seperti artikel-artikel, sengaja setiap pertemuan itu kita kirimkan itu berbahasa Arab, ya. Bukannya kita eh, ini untuk mendekatkan kita ke bahasa Arab sebagai bahasa agama kita sehingga menjadi akrab. Nanti satu saat belajar bahasa Arab itu sudah mudah, sudah ketemu, sudah baca ini, ya, gitu, ya. Jadi familiar kita dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti ada pembelajaran itu cepat. Nah, sekarang kita masuk ke pembicaraan kita tentang liberalisme dan akar-akarnya itu, ya. Hmm. Liberalisme itu apa? Nah, ini saya tampilkan sekarang, saya share, ya. Saya share ini tentang bagaimanakah liberalisme ini
kemudian menyebar ke dunia Islam. Ini dikaji di sini ya. Jadi liberalisme atau liberalisme itu ada satu mazhab pemikiran, aliran pemikiran yang mengajak atau menuntut kebebasan secara mutlak dalam seluruh atau dalam bidang-bidang kehidupan yang bermacam-macam, yang tidak mau dibatasi oleh aturan-aturan agama. Nah, ini dari mana datangnya? Dari Eropa, istilah liberalisme. Kenapa mereka ingin lepas dari kungkungan agama? Karena selama ratusan tahun orang Eropa ini menjadi pengikut gereja. Setelah itu, setelah pengikut gereja, mereka juga tunduk kepada kekuasaan para raja-raja. Selama ratusan tahun. Ketika Perang Salib, barulah mereka kagum dengan kemajuan Islam. Sangat iri dengan kemajuan Islam, mereka itu berperadaban, hidupnya enak, bangun-bangunannya, jalan-jalannya terang. Maka sangat mengimpi-impikan bagaimanakah Eropa ini seperti dunia Islam. Jadi selama ini diajar-ajarkan bahwa dunia Islam itu adalah Berber. Barbar itu artinya suku ya, suku Berber. Tapi di Arab, di Eropa, Berber itu barbarisme, artinya kekasaran. Gitu kan? Karena apa? Stereotyping namanya. Orang-orang Berber itu orang-orang kasar, tak berperadaban, dan sebagainya. Padahal nama suku dari Aljazair sana, yang atau dari Maroko, Aljazair, nah itu daerah situ ya, Berber itu, yang mereka itu banyak jadi penyebar Islam. Tokoh-tokoh Islam itu dari sana. Nah, akhirnya suara putus-putus ya, suara saya. Memang suara ini ternyata gangguan ya, rupanya mulai nih. Ini berebut dengan apa? Dengan para pengguna lainnya. Pengguna lainnya internet. Ini masa-masa orang semua pegang internet rupanya nih ya. Jadi kita juga agak sulit juga nih. Ternyata sore ini internet itu diperebutkan oleh orang. Nah, jadi Berber itu aslinya suku. Kalau kita ini suku Jawa, suku Sunda, suku Sumatera, dan sebagainya. Ya. Tapi ketika mereka menjadi pembawa Islam, ketemu orang Eropa, maka penyematan Berber itu menjadi sesuatu yang negatif. Jadi dinamakan barbarisme, ya, gerakan atau tindakan yang tak berperadaban. Akhirnya apa? Ketika mereka ketemu Islam, yang selama ini di stereotypingnya itu adalah bangsa yang terbelakang, mereka ketemu Islam, ternyata Islam itu sangat maju. Jalan-jalannya rapi, orang-orangnya wangi, pakaiannya bersih, warna-warni, ganteng-ganteng, cantik-cantik, karena mandi. Orang Eropa belum mandi, mandinya hanya setahun sekali, bayangin. Ya. Sehingga biasa ibu-ibu itu membuang air yang malamnya dikumpulkan, kotoran-kotoran itu anak-anaknya tidak kenal WC, maka dikumpulkan di satu tempat gitu. Pagi-pagi itu biasa mereka teriak, gak dulu, gak dulu. Apa gak dulu itu? Ya, hati-hati air. Apa air apa? Ternyata membuang airnya itu, ya, kotoran itu yang selama ini, kalau kita ini pispot, ya, pispot ya, kalau sekarang itu. Malam-malam, mereka belum punya ada WC dan sebagainya, pakai pispot dikumpulkan, kemudian dilempar ke jalanan, ya, ke jalanan. Jadi mereka pagi-pagi itu teriak kepada orang yang lewat, gak dulu, hati-hati air, air kotoran dibuang ke jalanan, seperti itu. Sehingga jalanan di Eropa itu jalanan penuh dengan kotoran manusia, kemudian kotoran hewan yang menjadi kendaraan mereka, bau, jadinya Eropa itu bau. Dan kemudian banyak timbul penyakit. Di samping orangnya tidak mandi-mandi, setahun sekali. Nah, ketika ketemu Islam, mereka temukan mereka itu pakaiannya wangi, pakaiannya rapi, karena mandi, ganti-ganti baju. Mereka ganti-ganti baju.
maka mereka gentar, ya, gentar. Caranya bagaimanakah itu? Mereka ini ternyata tahu Islam itu menganjurkan ilmu pengetahuan. Nah, maka setelah mereka kembali ke Eropa, mereka ini sangat ingin mengubah kondisi mereka. Jangan lagi kita hidup seperti ini. Jangan mau lagi duduk tunduk kepada gereja yang mengatur kita ratusan tahun, maka hasil kita, hidup kita jadi begini. Maka orang-orang namanya free thinker, orang-orang yang telah belajar ilmu-ilmu Islam, para akademisnya, orang terpelajarnya mulailah gerakan untuk melakukan reformasi terhadap kehidupan sosial di Eropa. Dengan apa? Dengan mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi tunduk kepada gereja, kepada agama. Kita tunduk kepada hasil-hasil ilmu pengetahuan. Apalagi ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari universitas-universitas Islam di Andalusia berhasil benar-benar menjadi pengobatan, pendidikan, kemudian juga pembangunan. Maka mereka membangun satu wilayah itu di Skotlandia, dalam satu pekan selesai satu kota, satu desa itu menjadi baik. Kalau kita sih namanya apa? Bedol desa atau apa nih? Bedah rumah ya, kalau kita ya, ada acara bedah rumah. Ternyata di sana bedah desa, bukan bedol desa, bedah desa. Maka desanya itu dalam satu pekan berubah. Yang tadinya kumuh, jalanannya kotor, jelek-jelek, sekarang diubah semua. Langsung rapih satu desa itu dengan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari Islam. Maka ini makin membuat orang itu percaya bahwa mengubah hidup adalah dengan cara memegang ilmu pengetahuan dan memusuhi agama. Nah, di sini mulai ya. Di sini mulai. Kalau selama ini orang-orang tunduk kepada gereja, apa kata pendeta, apa kata aturan-aturan itu, sekarang gerakan baru adalah harus terbebas sama sekali. Tidak boleh ada aturan-aturan yang menghukum manusia. Nah, gitu ya. Jadi gerakan ini ingin membebaskan sama sekali dari segala aturan-aturan kecuali yang eh, ditetapkan oleh mereka sebagai apa? Sebagai yang sifatnya ada manfaat langsung, pragmatis. Ya, pragmatis. Itu baru mereka akui. Kalau selain itu gak jelas apa tujuannya, kita tolak. Itu kata orang-orang Eropa. Itu gerakan itu namanya liberalisme. Bebas, bebas. Liberal itu artinya bebas ya, bebas. Jadi ini dari mulai abad ke-17 ya. Abad ke-17. Siapa nih yang di antara lain yang ingin yang banyak berpikir mengembangkan mengkampanyekan gerakan liberalisme ini. Jadi betul-betul liberalisme itu perlawanan terhadap gereja, perlawanan terhadap orang kaya, perlawanan terhadap raja-raja. Dan memihak kepada rakyat supaya rakyat itu merasakan kehidupan yang enak, kehidupan yang bahagia. Karena itu mereka banyak mendapatkan dukungan. Di antaranya siapa? Di antaranya John Locke yang berpikir seperti itu. Kemudian Adam Smith, kemudian Jeremy Bentham, kemudian John Stuart Mill, kemudian John François Voltaire, kemudian Jean-Jacques Rousseau, kemudian Alexis de Tocqueville, dan lain-lainnya. Ya, itu. Jadi mereka lah yang memberikan pemikiran-pemikiran untuk memberontak dari kondisi yang saat itu menguasai mereka. Dalam kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, ingin mengubah. Kita lihat yang baik-baik itu adalah yang kita tetapkan. Jangan mereka itu ngatur-ngatur kita lagi. Kapok sudah, gitu ya. Nah, itu kondisi Eropa saat itu. Ya, jadi dasarnya adalah apa? Kebebasan ekonomi utamanya. Ya, kayak ekonomi. Jadi negara tidak boleh lagi ngatur-ngatur. Sekarang kita pengen mendapatkan kehidupan ekonomi yang mapan, yang sejahtera. Tidak lagi kayak kemarin-kemarin. Ya. Tidak mau lagi. Jadi negara itu diminta agar dibatasi mereka. Ya. Tidak lagi campur urusan kita ini. Kita ingin membangun kehidupan kita. Nah, mereka itu sangat menghargai kebebasan akhirnya. Ya. Pokoknya siapa yang mau kebebasan sekarang kita dukung, apa saja.
Apa yang batasi-batasi kita tentang itu semangat liberalisme. Karena itu liberal, liberal itu bebas ya. Liberal itu artinya bebas. Maka orang-orang Eropa dari situlah mendapatkan apa? Mendapatkan semangat untuk membebaskan diri. Pertama adalah dalam ekonomi. Ini didasari oleh namanya aliran natural. Natural ya, natural. Apa itu natural? Yaitu menurut mazhab pemikiran mereka, semua orang itu pada dasarnya harus diberikan haknya untuk mewujudkan kepentingannya diri sendiri. Ya. Atau dalam ekonomi dikatakan namanya laissez-faire, ya, laissez-faire, laissez-faire, biarkan dia kerja. Itu arti istilah Eropa ya, laissez-faire. Biarkan dia bekerja. Biarkan dia kerja. Jadi negara jangan ikut campur. Biarin dia kerja. Cari harta, cari kerja. Nah, gitu ya, laissez-faire gitu. Jangan atur-atur. Ini oleh Adam Smith dijelaskan dalam bukunya The Wealth of Nation. The Wealth of Nation. Bahwa untuk kemajuan itu orang harus diberikan kebebasan untuk apain aja, untuk berdagang, berjualan, transaksi dan sebagainya. Ya, negara hanya nonton dari jauh, gitu ya. Nggak boleh buat aturan gini, aturan ini. Juga oleh David Ricardo dalam bukunya, ya, Ekonomi Politik, ya, Politik Ekonomi, ya. Nah, ini salah satu pemikiran dari apa? Dari liberalisme. Artinya ekonomi, ingin memperbaiki kondisi masyarakat yang saat itu sedang, ya, kalau dibandingkan Islam sangat hancur orang Eropa. Ya. Juga pemikiran liberalisme ini dasarnya kepada pemikiran John Locke yang mengatakan ada namanya natural law. Apa itu natural law? Hukum hukum alamiah, hukum natural. Jadi menurut hukum natural ini, orang-orang itu sebagai manusia itu mempunyai hak-hak natural yang tidak boleh dihilangkan, dicabut. Apa misalnya? Kebebasan berpikir, kebebasan mengungkapkan pendapat, kemudian bermasyarakat, dan kemudian memiliki. Nah, itu ya, memiliki. Ini dalam Islam sudah ada, ya. Dalam Islam sudah ada, tetapi kemudian mereka ambil, dibungkus dalam konsep mereka yang nantinya kita lihat akan apa? Bercampur dengan apa? Dengan kebebasan mutlak tadi, yang otomatis juga menolak segala hal yang namanya mengekang, membatasi. Semua aturan-aturan itu tergantung kepada kemauan manusia. Apa yang dianggap enak oleh manusia berarti bagus. Apa yang dianggap tidak enak itu berarti buruk. Hanya itu saja. Ya. Yang dianggap bermanfaat oleh manusia harus dibela. Apa yang tidak enak, tidak bermanfaat bagi manusia harus disingkirkan. Itu konsep dasarnya, segitu aja. Ya. Nah, jadi dasarnya kebebasan berpikir, kebebasan mengungkapkan pendapat, bersosial, kemudian mempunyai kepemilikan. Itu konsep dasar dari hukum natural law. Nah, ya. Nah, ini yang kemudian membuat apa? Mempengaruhi namanya revolusi di Inggris tahun 1688. Inggris revolusi, ya. Raja-raja mulai. Sampai saat ini raja sekarang hanya sekedar simbol saja. Hanya simbol saja. Sementara dia nggak punya kuasa apa-apa. Siapa yang ngatur? Parlemen, ya, parlemen, DPR-nya, ya, Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat. Itu hasil dari semangat tadi, ya, raja-raja juga harus dilawan. Tapi mereka tidak sampai menghapuskan, cuma diletakkan sebagai simbol saja, ya, simbol saja, diam-diam, ya, datang pergi dan sebagainya gitu ya, membawa status sebagai anggota kerajaan, tapi tidak punya hak ngatur apa-apa. Itu Eropa, itu hasil dari revolusi tadi. Kemudian Amerika 1773, ya. Kemudian Prancis juga 1789, ya. Itu namanya revolusi Prancis. Jadi mereka itu orang-orang borjuis namanya, para penguasa, orang-orang kaya dibunuhin sama mereka. Ya, ada namanya revolusi besar-besaran. Orang-orang yang dipenjara dikeluarkan, Bastille, ya, di Bastille. Itu itunya apa? Tahanannya dibebaskan semua. Sementara raja-raja itu, ya, orang-orang yang selama ini berkuasa semuanya dibunuhin, kemudian dipotong lehernya. Ya.
Jadi raja-raja hilang dalam waktu semalam itu habis tuh para penguasa. Orang-orang kaya habis. Kemana berikutnya? Berikutnya membuat revolusi yang mengembalikan kepada rakyat. Jadi ini dari dasarnya pemikiran liberalisme. Karena itu Perancis ini 3 syiar atau 3 slogan revolusinya adalah apa? Liberté, fraternité, dan apalagi satu lagi egalite, ya, egalite. Jadi persaudaraan, persamaan, kemudian keadilan. Nah, ya, itu menurut mereka itu, ya. Jadi semangat membebaskan diri ini, ya, kemudian menggerakkan orang-orang Eropa, kemudian orang Eropa yang di Amerika untuk melakukan revolusi untuk mengubah seluruh tatanan di tengah mereka. Ini juga liberalisme ini juga didasari oleh pemikiran pragmatisme, utilitarian namanya. Utilitarian dan pragmatisme yang melihat hanya dari segi manfaat saja. Terutama pemikirannya Jeremy Bentham, ya. Nah, ini jadi dasar liberalisme. Artinya apa? Yang berguna, yang enak-enak, maka itu baik. Maka apa saja yang orang enak itu kerjakan gitu. Kita dukung gitu ya. Yang bagus-bagus itu kerjakan. Nah, itu liberalisme pemikirannya itu. Ini kemudian menjadi dasar bagi undang-undang mereka, negara mereka, ya, dan kebebasan mereka. Apa aja yang bermanfaat itu bebas, ya, gitu ya. Nah, jadi kehidupan mereka diatur oleh hanya dua dasar kekuatan, yaitu apa? Yaitu penderitaan dan kelezatan. Nah, jadi semua yang tindakan-tindakan itu adalah, ya, untuk menghindarkan dari penderitaan, dari kesulitan, dari ketidakenakan. Tindakan pertama. Tindakan yang kedua, mencari keenakan, mencari kelezatan, mencari manfaat, mencari kenikmatan, dan sebagainya. Ya, itu dua hal aja, dua sisi itu. Mereka nggak mau dengar lagi pendeta-pendeta ngapain, apa, ya, nggak mau dengar lagi. Cuman dua saja. Apa, ini bermanfaat nggak? Ini benar nggak yang kamu lakukan ini untuk menghilangkan kami dari bahaya, dari bencana dan sebagainya? Oh iya benar, ya udah kami dukung. Ya gitu aja. Ini benar nggak ini? Akan membuat kita lebih makmur, lebih jaya, lebih enak, lebih, ya, lebih segala-galanya. Benar nggak? Benar. Maka didukung. Itu aja. Ya. Itu dasarnya mereka. Jadi semua kemudian orang dibiarkan untuk apa? Mengejar apa yang enak menurut dia, apa yang dia senangi, apa tujuan dia. Nah, jadi semuanya diberikan kebebasan untuk mengejar itu. Ya. Tujuannya apa? Agar masyarakatnya lebih bahagia. Yaitu dengan tujuan memberikan kebahagiaan sebanyak mungkin, bagi sebanyak mungkin masyarakat. Sebagai dasar moral mereka untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Ya, kebaikan dan kejahatan. Nah, itu dasar pemikiran liberalisme. Ya. Kemudian, prinsip-prinsip liberalisme apa saja? Dasar utamanya. Pertama adalah kebebasan. Ya. Jadi liberalisme itu, otak dasarnya itu adalah namanya kebebasan. Sehingga gerakan ini dinamakan liberal. Liberal atau bebas, bebas, liberal, libre, ya. Dibebaskan, dibebaskan. Ya, apa saja yang kira-kira membatasi dibebaskan. Ya. Jadi tujuan aliran liberalisme adalah untuk menjamin kebebasan dan melepaskan dari segala belenggu atas manusia dan tindakan dia menggunakan hak-hak alaminya tadi, ya, hak untuk memiliki, hak untuk mendapatkan kesenangan, hak untuk mengungkapkan perasaannya, hak untuk berpikir, nah, ya, hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah dasarnya. Nah, jadi gerakan liberalisme itu membela itu semua agar orang itu semua dapat kemungkinan itu, ya, dapat untuk meraih apa yang diinginkan dalam meraih itu semua. Kemudian juga mereka juga meyakini apa konsep yang kedua, yaitu individualisme, ya, individualisme. Jadi individu itu yang didukung oleh gerakan liberalisme itu, bahwa individu itu harus dibebaskan dari kungkungan-kungkungan untuk meraih tujuan-tujuan hidup dia. Sementara negara hanya menjaga saja, ya, menjaga kebebasan dia, hak dia untuk melakukan hak-haknya tadi.
dan memberikan ruang kepada dia untuk melakukan, ya, melakukan tindakannya. Kemudian juga liberalisme memperhatikan masalah kepemilikan. Sebagai apa kepemilikan itu? Sebagai hak-hak tadi, hak-hak individual. Ya, ingat ya, tadi. Yang didasari sebagai hukum natural adalah pertama, kebebasan pribadi. Ya. Kemudian kebebasan mengungkapkan diri, mengungkapkan pemikiran, kemudian masalah kepemilikan. Ya. Nah, itu dasar-dasar pemikiran liberal. Jadi kepemilikan ini salah satu hak-hak alamiah yang dibela juga oleh gerakan liberalisme. Ya. Nah, kemudian apa ini? Antara hubungannya antara liberalisme dengan demokrasi. Ya. Kalau kita nih biasanya kenal demokrasi nih, demokrasi. Ya. Nah, demokrasi itu adalah alatnya. Ya, alat untuk apa? Untuk mewujudkan tadi kepentingan-kepentingan liberalisme. Namanya alatnya itu demokrasi. Karena dengan demokrasi itulah pribadi-pribadi ini bisa melakukan keinginan-keinginan pribadinya dengan didukung oleh kekuatan negara, ya, kekuatan negara. Nah, ternyata ya, kemudian pemikiran liberal ini menyebar juga ke dalam negara-negara Islam atau masyarakat Islam. Kalau di Mesir ini pengaruhnya gara-gara apa? Karena mereka pernah diduduki oleh Napoleon. Napoleon itu dia bangkit menjadi emperor karena hasil dari revolusi Prancis. Jadi hasilnya itu adalah Napoleon. Bukan dari kalangan ningrat, tapi kemudian dia naik sebagai pribadi yang menggunakan kesempatan saat revolusi itu dia menjadi tokohnya. Nah, dia membawa semangat-semangat itu, semangat ilmu pengetahuan tadi. Sedang lucu-lucunya ya, sedang lucu-lucunya Napoleon ini orang Perancis itu untuk mewujudkan kemajuan. Kemudian sedang gandrung-gandrungnya dengan ilmu pengetahuan. Nah, maka ketika Napoleon datang ke Mesir, maka dia membawa kelompoknya ini diantaranya para ahli-ahli untuk apa? Untuk mempelajari Mesir, menyebarkan ajarannya dan kemudian juga mempengaruhi mereka. Ya, nah itu antara lain. Jadi ada pengaruhnya. Ketika orang Mesir melihat Napoleon, sengaja ditunjukkan kehebatan peradaban Prancis, katanya lebih maju daripada Mesir. Ya, itu untuk kasus Mesir. Kemudian juga di Indonesia pun ada orang-orang Belanda ini dilihat orang Indonesia itu sebagai apa? Sebagai kalangan ya, kalangan lebih di atas ningrat malah ya, di atas ningrat. Nah, penjajah, ya, penjajah yang berperadaban. Sementara Indonesia tidak berperadaban. Nah, itu kalah secara apa? Kita secara mental dikalahkan, ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Orang yang dikalahkan itu biasanya menyontek orang yang mengalahkan. Maka mulailah mempengaruhi kehidupan di Mesir maupun di Indonesia. Kemudian juga orang-orang yang melakukan perjalanan ke sana, belajar ke Prancis, Indonesia belajar ke Belanda, pulangnya itu membawa juga peradaban mereka, antara lain pemikiran liberalisme. Kemudian juga utusan dari mereka sengaja datang mempengaruhi dari penjajah sendiri ingin melakukan perubahan terhadap kondisi masyarakat yang mereka sedang kalahkan. Maka disebarkan juga pemikiran-pemikiran liberalisme itu. Ya. Apalagi saat ini, saat mereka datang itu kemudian bangsa yang dijajah tadi sedang lagi membicarakan apa? Ya, membicarakan masalah kemunduran. Baik di Mesir, baik di Indonesia. Kita pengen maju nih. Pengen maju. Maka bagaimana cara majunya? Ada dua pendapat. Pendapat kata yang satu namanya gerakan salaf. Kata mereka, maju itu harus kembali kepada contoh salaf. Maka generasi salaf itulah yang telah menunjukkan kemajuannya. Nah, ada juga yang kedua, kelompok yang kita harus mencontek Barat, Eropa habis-habisan. Karena mereka sudah berhasil mewujudkan kemajuan dalam segala bidang. Maka jadilah mereka ini ya dua kelompok ini. Dan pihak menjajah kemudian berpihak kepada yang mengatakan kemajuan itu harus menyontek kepada peradaban Barat. Nah, inilah kemudian kenapa di dunia Islam ini ada satu kelompok ini yang selalu didukung oleh peradaban Barat, oleh kekuatan Barat, yaitu
mereka-mereka yang dididik oleh mereka, yang menunjukkan kesamaan berpikir mereka dengan mereka, karena apa? Karena memang jadi kepanjangan tangan bagi kepentingan mantan penjajah. Orangnya sudah kemana-mana, tapi agen-agennya atau ya pembawa pemikirannya masih tetap eksis di negara yang pernah mereka jajah. Di mana saja di dunia Islam. Ini sebabnya dari situ, ya. Sebabnya dari situ. Nah, dasar-dasar mereka apa nih? Ya, yang kemudian para penerus semangat tadi apa yang diajarkan atau dibawa oleh mereka. Nah, yang mereka ajak juga adalah ajakan-ajakan yang mereka dapatkan dari kalangan liberalis barat. Yaitu apa? Yaitu masalah kebebasan. Ya. Kalau orang barat mengajak kebebasan, maka di sini juga kebebasan juga, ya. Kita bebas dari apa? Dari kungkungan tradisi kuno. Tapi bukan dari penjajahan. Yang diajak itu adalah membebaskan kita dari agama, dari tradisi kuno, dari tradisi lama, dan sebagainya. Contohnya siapa? Raden Ajeng Kartini. Ya. Raden Ajeng Kartini ini mengeluh kepada orang Belanda yang sedang menjajah dia, mengeluhkan apa? Kondisinya katanya yang tertekan. Mundur, tidak ada kebebasan, banyak diatur-atur. Maka dia ngeluhnya kemana? Ke orang Eropa, ke orang Belanda yang sedang menjajah negaranya. Jadi dia tidak melihat bahwa sebab kemunduran Indonesia dan bangsa Indonesia adalah gara-gara dijajah Belanda. Tetapi kehebatan mereka membuat propaganda bahwa kalau pengen maju harus berada di bawah Belanda, harus mengikuti Belanda. Kalian ini masih mundur, lemah ini gara-gara masih mengikuti Islam atau masih mengikuti kerajaan atau masih mengikuti adat istiadat. Kalau ingin maju, maka harus tinggalkan itu, ikutlah kami. Nah, ya. Inilah yang terjadi, kemudian ada hasil dari slogan-slogan membebaskan diri itu bagi dunia Islam adalah membebaskan dari apa? Dari agama, membebaskan dari tradisi kita, membebaskan diri dari kekuatan-kekuatan lama. Akhirnya apa? Setelah mereka membebaskan diri, kemudian mereka berkiblat ke sana. Ini juga salah satu strategi, salah satu pemikiran yang ketika diterapkan di Indonesia ini kemana-mana larinya. Ya, ini ya namanya sopis, pemikiran sopis. Istilahnya sama, tetapi digunakannya untuk hal lain. Malah makin meruntuhkan keindependensi bangsa. Ketika maju, tetap saja berkiblatnya ke sana. Masih minta bantuan sama yang pernah jajah kita. Ya. Karena apa? Tidak ada independensi. Sudah dibius bahwa untuk maju itu harus menjadi seperti Eropa. Ini sampai saat ini masih terjadi. Saat ini. Ya. Kemudian mengajak kepada namanya sekularisme. Ya, sekularisme. Apa itu sekularisme? Yaitu segala sesuatu itu tidak ada lagi kaitan dengan agama. Ya, harus hanya rasio saja. Tidak boleh lagi urusan-urusan negara itu agama turut campur. Hanya rasio saja. Ya. Nah, kalau rasio saja, kemudian yang ilmiah saja, maka yang baru terbebas dari penjajahan, mereka melihat itu yang ilmiah itu apa, yang rasional apa. Maka yang ilmiah, yang rasional yang dari Eropa. Karena mereka jelas-jelas itu terpelajar. Pendidikannya bagus. Maka ambillah sistem mereka diambil juga dengan namanya sekularisme. Pendidikannya, sistem undang-undangnya. Kita masih pakai sistem undang-undang Belanda sampai saat ini. Padahal Belanda sudah tidak pakai. Bayangin. Belanda sudah tidak pakai, tapi kita masih pakai. Kenapa? Ya itulah, kalau sudah terikat dengan ikut-ikutan dengan bangsa lain, susah keluarnya. Walaupun Belanda itu negara kecil. Nah ini berhasil mereka dengan konsep apa? Harus meninggalkan agama apa ya, disingkirkan. Namanya itu sekularisme dan rasionalisme. Akhirnya banyak para penggerak kemerdekaan Indonesia yang dididik Belanda, ini otaknya itu adalah setelah merdeka apa? Mengikuti mereka. Nah, sama saja ya. Membeo copy paste apa yang mereka dapati pada orang Eropa. Nah, berikutnya adalah apa? Westernisasi, otomatis, westernisasi, ya.
Kita belajar ke Eropa, kita pengen hidup kayak orang Eropa, kita makan kayak orang Eropa. Semua gaya-gaya, bahkan rumah kita itu kayak Eropa. Padahal rumah kita itu tropis. Tapi kita ini Mediterranean rumahnya. Kenapa? Ya itu terpengaruh Eropa. Rumahnya kotak-kotak sekarang. Ya, rumahnya kotak-kotak. Kalau dulu yang asli itu dengan apa? Dengan tinggi, kemudian dengan genteng, kemudian ada tempat anginnya. Nah, kita dulu terbebas dari banjir, terus juga dari panas. Sekarang rumah kalau tidak pakai AC itu panas sekali. Kenapa? Karena kita terpengaruh oleh peradaban Eropa, bikin rumah kotak-kotak. Kalau dulu dengan genting yang tinggi seperti ini, ya. Nah, kemudian kita hujan, kita kena angin, anginnya banyak, saluran anginnya, ya, ventilasinya. Sekarang tidak ada ventilasi, tidak ada angin yang mengalir. Nah, ini juga hasil dari westernisasi, kita pengen ke sana semua. Karena orang-orang yang bergerak memerdekakan Indonesia, berjuang memerdekakan Indonesia, itu otaknya sudah terbaratkan. Mereka terlatih dari pendidikan sekolah-sekolah barat. Sehingga kiblatnya hanya ke sana. Nah, ini apa saja berkiblat ke sana, ya. Pakaiannya, makanannya, pola pemerintahannya, pola pembangunannya, pendidikannya, semua. Bahkan di Indonesia misalnya kita dihapuskan apa? Dihapuskan Arapegon. Dulu rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak itu tidak butuh huruf. Mereka itu berkomunikasi dengan tulisan Arab pegon, Arab tapi isinya bahasa Indonesia, tulisannya bahasa Arab. Dengan itu mereka tidak butuh huruf sebetulnya. Tetapi ketika merdeka, maka ada istilah pemberantasan buta huruf. Siapa yang buta huruf? Yang tidak kenal huruf Latin. Maka hilanglah huruf-hurub tadi, Arab pegon tadi. Yang masih bisa mempertahankan itu hanya tinggal Brunei dan Malaysia. Indonesia tidak kenal lagi. Kalau anak sekarang suruh nulis Arapegon, itu dia mauan suruh lari maraton daripada nulis Arapegon. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa ini? Karena pendidikan kita menghapuskan semua itu. Pesantren-pesantren tidak diakui. Baru sekarang ada namanya undang-undang pesantren. Dulu kemana? Dulu tidak diakui. Pesantren itu dianggap tidak ada, bukan pendidikan. Kongko gitu. Pop. Kafe gitu, bukan ya, nggak dianggap juga, apa aja yang tidak dianggap, sehingga tidak mendapatkan dana pendidikan dan sebagainya. Kenapa? Karena pendidikan yang diakui hanyalah pendidikan yang dibangun oleh negara. Berarti makin terjauh umat Islam itu dari apa? Dari merasakan keberadaan negara. Baru saja dibuat namanya undang-undang tentang pesantren, ya, undang-undang pesantren, baru dibuat. Dulu tidak ada. Berarti hasil pendidikan pesantren dulu tidak diakui, tidak bisa masuk ke dalam struktur. Nah, ini juga hasil pengaruh westernisasi, karena pendidikan itu yang diakui adalah pendidikan barat. Pendidikan metode barat yang dibangun berdasarkan mencontek barat. Sementara pesantren yang menghasilkan orang-orang yang telah berjuang memerdekakan Indonesia tidak dianggap ketika Indonesia merdeka. Ya, ini salah satu pengaruh gerakan yang mereka buat, pengaruhnya ke Indonesia sendiri, ya. Kemudian masalah perempuan. Jadi banyak sekali mereka ini mengatakan perempuan itu harus dibebaskan. Harus dibebaskan dalam segala bidang. Itu antara pemikiran liberalisme, ya. Jadi contohnya siapa? Orang Eropa. Jadi perempuan yang paling hebat itu orang Eropa. Mereka itu, ya, kalau pengen maju jadilah seperti perempuan-perempuan Eropa yang berjuang dalam segala bidang. Ya. Termasuk apa? Jangan pakai jilbab. Karena itu Indonesia dulu sangat anti jilbab. Jadi jilbab itu baru-baru saja, baru tahun 1990-an ke atas, baru. Sebelumnya, sekolah itu diharamkan pakai jilbab. Dilarang. Yang tidak pakai jilbab bisa nggak sekolah. Bahkan masih ada beberapa tempat tuh dilarang pakai jilbab. Itu sebagai simbol agama. Padahal itu kan kebebasan juga. Tidak laku ketika atas nama Islam. Nah itu, ya. Itu namanya kontradiktif. Tadi Anda bilang kita harus bebas. Bebas untuk mengungkapkan, bebas untuk berpikir. Nah ini kebebasan, memakai apa, jilbab, ini kan kebebasan. Tetapi ketika kebebasan itu berdasarkan Islam, mereka dianggap itu bukan kebebasan. Jadi namanya kebebasan apa? Kalau meninggalkan Islam baru kebebasan. Ini juga hasil pengaruh Barat.
Ya, karena mereka itu namanya kebebasan adalah melawan kungkungan agama. Mereka nggak percaya kalau kebebasan itu adalah dengan menjalankan agama. Ini pengaruhnya. Ya. Maka gerakannya ini adalah melawan jilbab. Indonesia itu ada namanya dulu jilbab beracun, saking takutnya terhadap jilbab. Dari dulu ini simbol-simbol wanita memakai itu sangat ditakuti. Nah, ya. Karena apa? Ini kembali lagi ke agama gitu. Segala gerakan yang kembali ke agama, nengok agama, pengen ngatur agama, pengen ngatur pemerintahan, itu sangat ditakuti. Ya, sangat ditakuti karena dasar mereka itu adalah liberalisme tadi, ingin membebaskan dari pengaruh agama, sekularisme. Nah, ini bawa-bawa ke Indonesia. Padahal Indonesia itu dengan rahmat Allah. Karena itu harus ya, liberalisme ini harus dibongkar hakikatnya. Ini bukan pemikiran dasar Indonesia. Indonesia itu dengan rahmat Allah pemikirannya. Segala sesuatu yang kita dapatkan dalam negara ini karena rahmat Allah, berkat rahmat Allah itu. Nah, ini harus dengan pemikiran membelanya, bukan dengan hal lain ya. Nah, harus meluruskan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengajak dalam masalah perkawinan itu tidak lagi terikat agama. Jadi hanya sekedar pencatatan sipil saja, beres ya. Itu masalah pribadi. Maka hukum-hukum perkawinan agama itu tidak lagi dipakai ya. Karena itu sekarang sampai saat ini masih ada perlawanan, sampai ada istilahnya apa? Kekerasan seksual suami terhadap istri. Kalau istri tidak mau, suami maksa, itu dianggap sebagai kriminal ya. Tapi katanya tidak, itu kebebasan, tetapi sekarang kehidupan pribadi juga mau diikut campur gimana? Ya, itu kontradiksi ya. Hanya demi apa? Demi ya katanya ini membela perempuan. Membela perempuan. Padahal dalam Islam perempuan itu ada haknya. Laki-laki ada haknya. Ya. Sampai sekarang mau dibuat undang-undang. Jadi semangatnya itu seperti itu. Ya, semangatnya seperti itu. Sedangkan perempuan misalnya menjual dirinya, ya, kalau memang itu atas nama atau menggunakan dirinya senang sama senang, itu tidak masuk dalam perundang-undangan. Maka kalau ada perundangan yang melarang orang berzina, hubungan di luar pernikahan yang mau sama mau, berarti ini harus dihilangkan kata undang-undangnya. Ya, nah gitu ya. Karena itu sangat sangat apa? Antipati terhadap namanya hukum apa? Hukum cambuk dan hukum rajam. Dianggap sebagai keterbelakangan. Karena itu membatasi kebebasan orang untuk menggunakan tubuhnya. Itu salah satu hasilnya, ya. Jadi masalah hubungan pernikahan ini dijadikan hanya catatan sipil saja. Tidak lagi ada istilah-istilah agama, gitu ya. Ini betul-betul seperti Eropa. Eropa itu begitu. Perkawinan itu hanya sekedar catatan-catatan saja. Sebelumnya sudah tidur bareng-bareng, sudah lama, baru pengen ada dokumentasinya, maka dicatatkan secara sipil. Ya, walaupun anaknya sudah besar. Banyak yang dicontohkan oleh bintang-bintang film. Jadi pas dia menikah itu, ya pas dia peresmian itu anaknya sudah pada besar. Sebelumnya apa? Ya sekedar hubungan biasa saja. Nah, ya, itu karena mereka salah satu targetnya adalah masalah hubungan suami istri itu, hubungan lelaki perempuan itu tidak masuk dalam masalah apa? Aturan tadi, itu kebebasan pribadi katanya, ya. Itu kebebasan pribadi. Sampai masuk kepada Indonesia. Nah, Indonesia akibatnya ada gerakan untuk mengubah perundang-undangan yang kemarin itu, ya, yang sempat hampir lolos dengan judul-judul yang menarik apa? Perundangan untuk apa? Untuk menjaga kekerasan rumah tangga. Apa kekerasan dalam rumah tangga atau apa itu ya? Nah, ada itu PP apa itu, ya. Nah, ini model-model seperti ini akan terus ada dengan semangat tadi liberalisme tadi, ya. Yaitu ingin membebaskan dari kungkungan selain kekungkungan kemauan mereka. Tapi kungkungan kemauan manusia itu tetap yang lebih tinggi itu tetap orang Eropa, orang Barat, ya. Orang Indonesia punya kehendak, tetapi kehendak dia di bawah kehendak orang Eropa. Contohnya apa? Contohnya orang Indonesia ingin menjual kelapa sawitnya dengan harga yang normal. Tapi orang Eropa melihat itu sebagai apa? Sebagai ancaman terhadap mereka. Maka dengan segala cara mereka singkirkan sawit Indonesia dengan berbagai macam isu, sehingga disepakati menolak sawit Indonesia karena tidak mendukung pertanian yang hijau dan sebagainya.
ya. Sementara nuklir mereka jajakan ke Indonesia agar dibeli. Maka sebagai ganti sawit, maka saya jual nuklir saya ini untuk Indonesia. Nah, itulah hipokritnya mereka, ya. Jadi kebebasan itu digunakan hanya untuk kepentingan mereka, sementara ketika berbicara kepentingan kita, itu tidak berlaku lagi. Nah, ini karena apa? Karena tidak ada konsep mendasar tentang kebebasan. Jadi siapa yang kuat? Dia yang menguasai. Termasuk para penguasa uang, para penguasa ekonomi, para penguasa militer, para penguasa politik. Karena dia bebas menggunakan uangnya, bebas menggunakan kekuasaannya, bebas menggunakan teknologinya. Itu masalahnya. Jadi ketika diadu antara pihak yang kaya dengan miskin, diadu suruh bertarung bebas dalam pertarungan di dunia ini, maka otomatis orang-orang miskin ini akan siap-siap kalah. Itu yang terjadi saat ini. Kita diadu, produk kita diadu dengan produk Eropa. Dengan mereka mengatakan sebagai keadilan. Kita tidak boleh membatasi ekonomi kita demi membela rakyat miskin. Karena mereka katakan itu kebebasan perdagangan. Segala kebebasan, segala peraturan yang menghalangi kebebasan pergerakan perdagangan ini adalah suatu tindakan kriminal yang harus dihukum oleh internasional. Nah, ya, masuknya ke situ akhirnya. Kita akhirnya terjebak, kita mengimpor barang-barang yang kita bisa produksi, walaupun rakyat kita ini sangat membutuhkan untuk barang-barangnya dibeli. Jadi masuknya ke ekonomi tadi, ya, ke ekonomi yang merugikan kita. Jadi slogan-slogannya awalnya bagus. Slogan-slogannya awalnya bagus, kebebasan, apa, ya. Orang berekonomi dibebaskan dari segala kungkungan. Tetapi ketika digunakan, itu ternyata merugikan kita. Kenapa? Kita harus membuka pasar kita seluas-luasnya untuk mereka. Kita suruh mereka minta sama dengan kita. Padahal kita ini baru bangun. Mereka dari dulu. Otomatis kalau disamakan, produk-produk kita kalah oleh mereka. Mereka lebih canggih, lebih bagus, lebih apa dan segala-galanya, otomatis mematikan diri kita. Berarti konsep liberalisme dalam perdagangan ini tampak ketidakadilan yang saat ini. Dan yang bisa melawan liberalisme dalam perdagangan adalah Cina. Cina menggunakan kesempatan kebebasan tadi, pertukaran barang itu dengan memproduksi sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya, seefektif-efektifnya, dan terjadilah pada di tangan mereka itu akumulasi kekayaan. Jadi perundang-undangan perdagangan internasional ini dibalik oleh Cina, digunakan untuk kepentingan mereka. Nah, saat inilah kita terancam peperangan gara-gara itu, ya. Jadi sekarang surplus itu dipegang oleh Cina dalam masalah perdagangan, ya. Tapi mereka sekarang tidak sanggup juga menghadapi itu. Artinya kami nggak terima kalau begini. Terus diubahnya bagaimana? Diubahnya nggak sanggup juga. Nah, jadi sedang buntu dunia internasional ini dengan konsep mereka sendiri, ya. Kemudian konsep kebebasan sekarang. Nah, ternyata kemarin mereka ada yang mengkritik, ya. Kemarin mereka sangat anti terhadap jilbab, terhadap apa? Cadar. Ternyata sekarang mereka dengan terpaksa pakai cadar, makanya masker, ya. Pakai masker, ya. Membebaskan orang pakai masker. Nah, itulah karena dibuat-buat aturan. Jadi sangat anti terhadap cadar sebagai sumber Islam, malah sekarang cadar itu yang paling apa? Paling selamat dalam COVID ini. Nah, itu antara lain kontradiksi mereka, ya, kontradiksi mereka yang harus disikapi. Jangan kita ini lugu gitu dengan slogan-slogan yang kelihatannya keren ternyata sangat merugikan kita, ya. Baik, ini waktunya ini sudah jam 5:08. Barangkali ada yang, ya, ada yang ingin bertanya. Nah, saya cukupkan dari saya sebagai pembuka. Sebagai ingin mengetahui dasar-dasar Iya. apa istilah liberalisme, neoliberalisme, ya. Kemudian gerakan Islam liberal, nah itu arahnya itu sama, otaknya sama dari arahnya situ. Generalisasi konsep di barat untuk dipakai di mana-mana. Dan sekarang ternyata sudah mukul mereka, mukul kembali ke mereka dan mereka sudah bingung, ya. Karena perdagangan liberal itu sekarang mukul Eropa, mukul Amerika. Nah, itulah. Ini menjadi pembuka bagi kita. Dan karena waktunya terbatas, saya cukupkan sampai sini. Nanti bisa dibuka komentar atau pertanyaannya. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas paparan ilmu dan materi yang sangat sangat menarik, yang sangat bagus bagi kami, pengetahuan yang baru, khususnya bagi kita yang ingin mendalami pemikiran-pemikiran Islam dalam bab liberalisme atau atau tantangan pemikiran. Baik, teman-teman, mungkin selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan, Ustaz, ya. Dan Ya, jika ada. kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, yang belum atau yang ingin ditanyakan kembali dari materi ini, bisa langsung ditanyakan ke beliau. Nanti kita buka mungkin sekitar 3 pertanyaan dulu ya, 3 pertanyaan baik dari teman-teman dan ikhwah-ikhwah semuanya yang ingin menanyakan. Nanti bisa dibuka itunya unmute-nya ya di apa namanya? Ditanyakan lewat chat atau lewat suara gitu. Ya, yang sudah di-unmute silakan. Saudara Pak Dadu, ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Dadu, kebetulan mendalami manajemen. Dan memang kalau dalam manajemen itu finansial menjadi fondasi utama gitu ya. Sehingga memang liberal atau orang-orang kapitalis ini mereka menguasai finansial. Nah, ketika sekarang finansial secara internasional sudah stuck, ini bagaimana peluang kita umat Islam ini untuk bisa ikut menjadi pemain yang kuat gitu. Mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran prospek dan tahapan stretching apa yang harus kita lakukan. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, sangat penting, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi tentang sekarang ini kita ibaratnya itu anak kecil itu melawan gajah gitu. Itu dalam pertarungan konsep liberalisme ini dengan WTO, WTO, World Trade Organization. Maka yang baru-baru membangun ini harus mengikuti konsep pertarungan dengan mereka yang sudah eksis ratusan tahun. Nah, ini strateginya macam-macam. Ada namanya competitive advantage, ada satu lagi itu comparative advantage ya. Nah, kita yang mana nih kita gunakan? Kalau competitiveness kita itu tidak mampu ya. Maka kita gunakan namanya komparatif. Apa itu komparatif? Kekuatan kita di mana? Kekuatan kita di mana? Kalau kita ini negara agraria, kita ini banyak selalu terkena matahari, sementara Eropa ini ada dingin, Cina ada dingin, ada musim panas, ada musim dingin, berarti kesempatan mereka untuk memproduksi agraris ini makanan-makanan yang segar itu terbatas. Nah, disitulah kita gunakan. Jadi strategi ekonomi kita seharusnya adalah mengembangkan ya agriculture dengan sebaik-baiknya, pertanian, kemudian perkebunan, menghasilkan buah-buahan, makanan yang bisa memenuhi kebutuhan internasional. Bagaimana caranya? Nah, itulah ya tugasnya pemerintah agar memberikan keberpihakannya besar-besaran, tidak hanya pembangunan fisik-fisik yang tidak berkembang, hanya alat, tapi juga pembangunan yang betul-betul menghasilkan nilai tambah, yaitu antara lain kalau comparative advantage kita, kelebihan kita itu adalah apa? Pertanian. Yang kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa matahari yang selalu bersinar sepanjang tahun di negara kita. Itu kita gunakan. Maka habis-habisan di situ. Kemudian yang kedua adalah kita dengan masyarakat atau warga yang banyak. Maka warga yang banyak ini jangan jadi keluhan, tetapi kelebihan. Dengan apa? Hasil produk kita itu bisa digunakan oleh masyarakat kita, diserap oleh masyarakat kita, maka industri kita akan maju. Selama terjamin itu dipakai oleh warga negara kita. Bagaimana caranya? Kita kembangkan namanya fanatisme produk Indonesia. Nah, ini yang sudah digunakan oleh orang-orang Korea Selatan. Jadi orang Korea Selatan itu di sekolah-sekolahnya malu kalau sampai ada satu pen itu bukan produk Korea Selatan. Bayangin. Malu. Mereka akan merasa aib. Ya. Nah, sekarang orang
Di Indonesia malu kalau pakai produk Indonesia, malah tunjuk-tunjukkan produknya, buatan mana nih? Ini buatan mana nih? Ya, ini buatan mana nih? Sekarang dari sekolah itu kita kembangkan, malu kalau pakai produk luar negeri. Kalau itu dilakukan, program pemerintah, ya, ini lama-lama akan terbentuk bahwa kita ini fanatik terhadap produk Indonesia. Ya, nggak pengapa kita peraturan internasional ikutin tetap, tapi membangun di dalam negeri, maka luar negeri itu tidak boleh ikut campur. Kita membangun ideologi, membangun apa? Membangun fanatisme bagi Indonesia sendiri. Nah, buy Indonesia first, buy Indonesia first, beli Indonesia, beli dulu Indonesia. Nah itu ya. Tetapi ini gerakan ini harus nasional juga, tidak bisa lokal juga. Ya. Ya, harus ada kekuatan politik nasional di situ. Dan banyak lagi yang kita bisa lakukan. Ya. Sehingga benar-benar menjadi kekuatan yang real. Termasuk dalam masalah industri syariah, apa perdagangan syariah, ya, perbankan syariah, atau makanan halal, atau baju syar'i. Ini akan perannya, kesempatannya besar bagi Indonesia menjadi ya, menjadi pusat bagi itu semua. Tinggal kitanya ini ada keinginan atau tidak untuk menggunakan itu. Nah, ya, kalau kita gunakan, itu bisa kita kejar itu, ya. Tentunya dengan dukungan dari pihak atau pemerintah. Baik, berikutnya Pak Pak Febri, silakan. Pak Febri, silakan. Sudah di-unmute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya, silakan. tes. Ya. Halo, Ustadz. Ya, baik. Ya. Ya. Saya mau bertanya, apa saja kaitan pembentukan paham liberalisme dari dulu dengan gerakan Freemasonry yang dibuat oleh kaum Zionis, dan bagaimana kita sebagai Muslim menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, ya Freemasonry itu artinya kan dia itu pembangun bebas ya. Nah, itu antara lain mereka yang ingin menunjukkan kemampuan mereka mengubah lingkungan di Eropa itu yang awalnya kumuh, terbelakang, kotor, kemudian diubah menjadi apa? Menjadi kampung, wilayah yang tertata rapi. Siapa yang membangun itu? Freemasonry. Freemason itu tukang-tukang bangunan, mason ya. Masonry itu bangunan, tukang bangunan. Ada namanya kerjaan itu masonry. Kalau di Inggris, bahasa Inggris ya. Apa kerjaanmu masonry? Apa maksudnya? Tukang bangunan. Nah, kalau Freemasonry itu namanya tukang bangunan bebas. Artinya dia punya kepentingan, punya apa? Punya agenda untuk membangun. Bagus kan? Kalau diterjemahkan itu senang membangun gitu ya. Nah, sama dengan free thinker, pemikir bebas. Tetapi isinya ternyata tadi didasari perlawanan terhadap gereja, terhadap raja, terhadap kalangan borjuis. Nah, jadi otaknya ini adalah free thinker sama Freemasonry gerakannya. Uangnya itu nanti dari Knight Templar, uang-uang rakyat orang-orang Eropa yang dulu adalah hasil dari biro travel perjalanan ibadah ke Quds, ya, ke Quds. Kalau kita ini biro travel ke Ka'bah. Nah, dulu ada biro travel ke Quds, ya. Mereka yang mengatur itu perputaran uang yang orang-orang berangkat ke sana, dia dititipkan ke Knight Templar. Jadi biro-biro banknya itu dari sana mulainya. Dari sanalah kemudian uang itu banyak kumpul pada mereka. Nah, dari situ kemudian menjadi modal bagi free thinker ini ada uang, ada kemampuan, ada tenaga tadi ya. Freemasonry ini tenaganya, free thinker ini orang-orang ilmuannya, kemudian keuangannya tadi dari Knight Templar. Ini yang bersatu kemudian membangun Eropa. Setelah mereka berhasil, mereka juga menyusup ke sana, ke Amerika. Kemudian dirancanglah Amerika itu menjadi basis kekuatan mereka kalau di Eropa ini mereka gagal atau mereka nanti ada tantangan gitu ya. Jadi dari awal sama sekali Amerika itu disusun dari semangat itu. Semangat mereka ya, semangat Freemasonry tadi.
Itu yang dilakukan oleh mereka. Dan karenanya lah, ya setelah itu gerakannya itu adalah ya, cerminan dari strategi mereka dalam menguasai dunia. Baik, berikutnya dari Pak TB ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, liberalisme dalam agama itu apakah dikenakan dosa gitu Ustaz? Maksudnya mereka itu jadi pendosa atau gimana? Kalau mereka menolak, misalnya menolak perkawinan dengan wali, dengan itu, dia bisa bukan hanya dosa, bisa kufur. Ya. Karena apa? Menolak yang sudah jelas-jelas. Menolak adanya rajam misalnya. Kami tidak percaya rajam, tidak percaya adanya dihukum cambuk bagi perzina. Karena itu kebebasan. Tidak terasa dia sudah kufur. Bukan hanya dosa. Karena sudah menolak. Ini harus dijelaskan. Masalahnya kekufuran udah ini. Gitu ya. Kekufuran lagi bukan hanya kebebasan berpikir. Anda menolak-nolak yang sudah jelas-jelas aturannya dalam Islam. Ya. Yang halal haram misalnya. Bir haram. Dikatakan, oh kami nggak percaya itu haram. Ya enak-enak. Saya setiap hari minum, itu nggak ada apa-apa tuh. Ya. Itu sudah, apalagi hubungannya terhadap agama kalau begitu. Dia hanya sekedar nama saja sudah. Tapi habis. Nah inilah jebakannya liberalisme. Terus majunya ente apa? Nggak ada majunya. Cuman berasa-berasa gitu aja. Dulu nggak berani minum, sekarang berani minum. Ya. Dulu sholat, sekarang nggak sholat. Majunya apa sekarang? Nggak ada. Nungguin bantuan dari luar. Ya. Bantuin ada proyek namanya funding itu segitu aja udah. Nah, itu berhasil mereka menggunakan generasi muda Indonesia menjadi seperti itu. Jadi corong bagi kepentingan mereka. Ya. Kemudian dari Pak Rezkia Febiani, Rezkia, ibu atau bapak nih ya? Sepertinya apa nih? Ustadz, saya mau bertanya. Saya sekarang ngerasain gimana rasanya memakai pakaian syar'i itu dipandang sinis aneh. Memakai gamis dan jilbab yang panjang aja dibilang teroris. Nah, berarti perempuan ya, ibu ya. Yang panjang aja dibilang teroris. Lah, bagaimana? Makanya ada orang tua yang melarang anaknya memakai pakaian syar'i dengan alasan karena nanti takut dibilang Islam ekstremis. Dan cadar pun yang juga pernah tuh temanku pakai cadar diturunkan dari bis di Tulung Agung karena itulah orang tua zaman sekarang melarang anaknya beratribut Islam dan menjauhkan anak-anaknya dari pengajian lah, membiarkan anak-anaknya ikut kegiatan maksiat, buka aurat dibiarkan, apalagi berzina. Nah ya, karena itu kita harus membuat gerakan perlawanan berupa apa? Menunjukkan sisi positif bahwa yang berjilbab itu berprestasi ya. Jangan dilawan dengan kekerasan tapi tunjukkan prestasinya. Sekarang lagi artis-artis sudah pakai jilbab syar'i, udah cakep-cakep ya. Ya, maka makin jadi brand maker mereka itu, branding syar'i itu berarti berprestasi. Banyak para atlet, olahragawan, ilmuwan tuh pakaian jilbab. Maka ini harus ditonjolkan terus. Ya, yang berjilbab ini tonjolkan prestasinya supaya apa? Jadi terbiasa. Sekarang jenderal-jenderal, menteri, anaknya, istrinya pada pakai jilbab. Ya. Jadi jangan khawatir masalah itu. Tinggal sekarang kita bagaimana ini jadikan terus menjadi habits ya, pola hidup. Kemudian juga terutama prestasinya, tidak hanya penampilan. Sekarang penampilan sudah biasa. Dulu orang sampai dikeluarkan dari sekolah. Sekarang alhamdulillah banyak pembelanya dan sudah ada peraturannya. Ya. Tinggal sekarang kita prestasinya ini bagaimana, nah itu yang kita wujudkan, kita inginkan. Supaya yang berjilbab itu betul-betul tunjukkan sekarang prestasinya. Izin bertanya, voice Ustadz, tapi unmute nggak bisa dibuka. Siapa namanya? Firmando. Mana? Carinya susah nih. Nah ini. Ya silakan. Pak Firmando Selian. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya memang sudah lama, sudah 7 tahun, lebih kurang 7 tahun ngaji di jaringan Islam liberal, dan saya juga pernah jadi agnostik, dan sekarang ini saya sudah keluar dan coba kembali belajar Islam lah, tapi saya tidak menemukan Islam dengan Muslim itu sendiri, sehingga saya tidak nyaman dengan Muslim. Jadi yang saya tanya dengan Ustadz, apa solusi untuk saya sehingga saya memang kembalilah istiqomah dalam Islam ni dan lagi semangat untuk belajar lebih baik. Ya, ini Anda dari mana ini? Saya Aceh. Oh, Aceh. Ya, baik. Ya. Tapi saya sudah tidak stay di Indonesia, saya punya family, saya stay di Malaysia. Iya. Dari logatnya saya lihat
bukan Indonesia logatnya. Iya, iya, ya Ustaz. Baik, baik ya. Terima kasih ya. Ya, ini masalahnya ya. Liberalisme itu, pikiran-pikiran liberalisme itu mempengaruhi nanti kelezatan beribadah. Dia akan menggiring itu, sama seperti Syiah juga. Syiah ini didasari dengan menghina para sahabat Nabi dan sebagainya. Kalau kena Syiah itu akhirnya nanti ketika balik juga ke Islam itu, kembali kepada Sunni itu, juga ada perasaan hampa. Karena apa? Yang selama ini dicaci-caci sekarang dia sebut jadi sumber agama. Gimana? Nah, ya. Jadi pemikiran liberal ini berbahayanya di situ, menganggap remeh ajaran agama. Maka menghilangkannya bagaimana? Kita banyak taubat. Supaya dari nol lagi, dibuang pikiran-pikiran sebelumnya itu, ya sampah-sampah itu harus dibuang dulu, taubat dulu, ya, taubat dulu. Nah, kalau Anda tadi masih melihat tidak ada Islam, nah ini berarti masih ya ada pengaruh itu karena Islam itu adanya di diri kita, bukan pada orang, bukan nuntut orang ya. Semua orang itu berislam itu sedang berjuang, berjuang untuk supaya diterima oleh Allah. Ada yang berjuangnya baru sampai segini, baru sampai segini, baru sampai permulaan, baru bolak-balik lagi, udah jatuh naik lagi, banyak macam-macam. Kalau kita pikirkan orang lain, pusing kepala kita. Sekarang pikirkan diri kita, Islam kita sampai mana, sudah sampai apa. Nah, itu yang jadi anu kita, apakah kita sudah selamat ini? Ya, maka kalau kita ngerti itu, nyadari itu, bahwa nanti ada namanya eh, persidangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bawa, alam ini, kehidupan ini sementara, yang ganteng-gantengnya sudah mati, yang kaya-kaya sudah mati, yang terkenal sudah mati, ya berarti setelah kematian itu apa? Apa yang sudah kita siapkan? Kalau kita ingat itu, kita mikir diri kita aja. Nah, apakah dengan gaya-gaya kita nyantai gitu kita yakin itu udah selamat itu, ya? Tabungan kita apa? Kemana-mana saja kita perlu uang, perlu biaya. Ini kita ke alam lain, tabungan kita udah sampai mana? Kalau belum ada, tangisi diri kita sendiri, ya, tangisi diri kita sendiri. Belum punya tabungan, belum punya apa. Nah, sekarang masalahnya kita mikirnya tabungan, ya. Asuransi setelah kematian apa nih kita? Jadi orang itu berpikirnya baru sampai setelah menikah ini punya pemasukan dari mana? Setelah anak kita besar, hidupnya dari mana? Setelah mati nanti anak-anak nanti makan dari mana? Maka adalah asuransi. Padahal asuransi yang penting adalah setelah kematian. Karena setelah kematian ada kehidupan yang tidak ada mati-matinya. Itu. Kalau kita percaya adanya setelah kematian, maka segala kerja kita, segala tindakan kita itu arahnya adalah nabung buat setelah kematian. Itu. Kalau masih belum sampai ke situ, itu kita masih omong kosong ya. Kerjaan-kerjaan kita banyak yang jangka pendek semua. Untungan jangka pendek, kebahagiaan jangka pendek. Kalau kita otaknya ke depan, maka semuanya akan kita baca ulang kehidupan kita. Bulan apa ini masih kosong tabungan kita ini. Padahal kematian ini nggak jelas kapan datangnya. Nah, ya. Kalau kita ingat itu, kita yakini ada kematian, kita yakini adanya kehidupan setelah kematian, kita akan berubah. Tapi kalau nggak yakin, ya udah, ya nggak yakin, itu bahaya. Kita minta minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihilangkan dari itu, ya menganggap remeh. Itu liberalisme itu menganggap remeh, agama itu dianggap remeh. Ya, itu harus minta ampun dulu ya sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan menangis-nangis. Baik, kemudian dari Pak Ari Nopian. Ustaz, apa betul cerita yang sering beredar di medsos sekarang yang katanya Rakyat Kecil sempat belajar agama pada Kiai Hasyim Asy'ari dan mengubah pandangannya yang sebelumnya, dan apa benar juga yang sering beredar di medsos juga bahwa fotonya ada yang berhijab? Wallahu a'lam masalah itu, ya. Eee, Wallahu a'lam dia kapan belajarnya kepada kepada Hasyim Asy'ari ya, yang saya tahu bukan kepada beliau gitu. Kemudian yang terpenting peninggalan beliau itu apa, Kartini, adalah surat-suratnya itu, surat-suratnya itu curhat kepada penjajah. Kenapa kok bisa dijadikan standar untuk ibu kita? Ibu kita itu bukan curhat kepada penjajah. Ibu kita itu menyimpan rahasia negara, bukan curhat kepada orang yang sedang menjajah kita. Siapa ibu kita? Ibu kita itu Teku Kumalahayati, ya, Kumalahayati baru ibu kita. Dia mau melawan penjajah sampai mati dia, ya. Penjajah yang mati bukannya dia. Ya, dia yang matiin penjajah, bayangin. Ibu kita baru tuh ya. Cut Nyadin, ibu kita. Kemudian Dewi apa? eh, kemudian eh, kemudian namanya Rasuna Said. Ibu kita.
Yang begitu-gitu ibu kita ya. Kenapa? Tahu-tahu kok yang lapor-lapor ke penjajah jadiin ibu kita. Nah, ini ada pengaruh politik. Siapa yang menggerakkan itu, mengangkat itu? Kenapa diangkat itu? Itu ada latar belakang politik, ya. Karena yang lain-lain itu Islami-Islami semua, yang benar-benar dasarnya itu Islam. Nah, itu yang berkuasa tadi banyak yang dasarnya itu tadi pengaruh dari liberal. Khawatir membangkitkan semangat berislam. Nah, ya, ada grand desainnya di belakang itu ya, dalam tindakan itu. Karena itu kita kalau mengaku ibu kita harus kita cari pada sosok pada Kemala Hayati, cocok pada sosok Nyi Ageng Serang, Pak Harut, ya, Nyi Ageng Serang yang menjadi otak bagi perlawanan di Ponorogo. Pada sosok seperti Dewi Sartika, boleh ya. Pada sosok seperti Cut Nyadin, Cut Mutia, dan lain-lain. Itu benar-benar ibu kita, bukan hasil dari propaganda ya. Nah, baik. Dari Pak Febri ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa saja kaitan pembentukan paham liberalisme dengan gerakan primasonri yang dibuat oleh kaum Zionis dan bagaimana kita sebagai umat muslim menanggapi hal tersebut? Syukron. Ya. Ya memang orang-orang Zionis itu adalah orang-orang yang mereka itu kecil, kemudian mereka itu karena tidak mempunyai tempat, mereka akhirnya mendedikasikan diri pada ilmu dan uang ya. Nah, ilmu itu mereka ambil dari Islam. Saat Islam jaya, mereka banyak yang menggeluti ilmu sama berdagang. Itulah ya. Eropa ini ratusan tahun berada di kuasaan gereja. Nah, maka ketika mereka ingin mengubah kondisi ini, berbebaskan dari gereja, maka siapakah otaknya yang bisa mengajak mereka, membimbing mereka? Itulah Yahudi, Zionis, itulah primasonri tadi. Free thinker. Maka free thinker itu banyak dasar-dasarnya dari Yahudi. Para ilmuwan-ilmuwan Eropa itu Yahudi. Kenapa? Karena mereka memang sudah lama belajar. Sudah lama belajar, sementara orang Eropa tidak belajar. Belajar dari mana? Dari Islam, universitas-universitas Islam. Ya. Jadi ketika primasonri free thinker maju, maka otomatis disitulah ya Zionis akhirnya ada tempat mereka yang menguasai sumber-sumber atau pusat-pusat politik, pusat-pusat ekonomi ya di tangan mereka. Nah, maka mereka mudah setelah itu gerakan Zionisme. Zionisme artinya ingin mendirikan negara di Al-Quds ya. Karena kekuatan Eropa itu sudah berada dalam kendali mereka ya. Itu hubungannya antara mereka dengan Zionisme, dengan gerakan di sana. Ya. Dari Pak Firmando, bagaimana melepaskan diri dari jaringan Islam liberal Ustaz? Saya lama join dengan JIL dan pernah menjadi agnostik. Ya udah tadi ya. Ya. Jawabannya tadi udah ya. Mau kita bajak tobat. Minta kepada Allah agar kembali mendapat nikmat beribadah. Karena JIL itu mengajarkan untuk menghina-hina, ya, menganggap remeh. Quran itu dianggap sambil ketawa-ketawa, ya. Jadi udah profesor katanya, tapi membicara Quran itu sambil ketawa-ketawa. Quran tuh banyak ininya tuh, banyak sambil goyang-goyang ini tubuhnya ya. Banyak klaim-klaim yang nggak benar. Nah, karena apa? Karena diajarkan oleh gurunya di orientalis itu, ya kamu harus berani mengkritik Al-Quran kalau pengen jadi ilmuwan, gitu. Terus supaya berani apa? Kamu harus keluar dulu dari Islam sebagai orang luar Islam. Nah, maka kamu tunjukkan sekarang kamu berani mengkritik. Nah, kalau dibalikin kepada orientalisnya itu, kamu Kristen ya? Agama kamu apa? Kristen. Coba kamu ini merasa objektif nggak? Iya objektif. Terus masih Kristen nggak? Kristen masih. Oh nggak keluar dari Kristen? Ya nggak, lain lagi dah kalau saya mah. Giliran dia nggak mau disuruh keluar dari Kristen, tapi yang mahasiswa-mahasiswa suruh keluar dari Islam. Akhirnya banyak yang kena, kejebak. Pulang dari sana, tetapi sudah jadi musuh Islam. Ilmunya adalah ilmu mengkritik Quran, mencari-cari celah Al-Quran. Ya. Al-Quran tidak mungkin hancur, tapi mereka yang hancur. Tapi sambil goyang-goyang gitu, bicaranya itu merasa sudah apa? Sudah hebat ya, sudah bisa mengkritik Al-Quran. Al-Quran masih dibaca orang, Al-Quran masih dihafal orang, masih kita jadikan pedoman. Nah, sementara diri mereka lah hancur ya. Nah, itu kerugiannya di kita. Jadi mereka korban orientalis ya. Nah, maka harus hati-hati kita yang belajar ke sana ya. Dari Pak Marni ya, Bu Marni apa siapa nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi pemikiran rekan kita yang katanya beliau tidak pro liberalisme tetapi sangat bangga dikatanya Islam feminis yang berjuang di bidang perempuan tertindas katanya. Nah, ya.
Ini juga salah satu korban. Ada istilah-istilah itu feminisme, apa gender itu semua agenda yang di belakangnya ada. Ya di depannya itu bagus, ada agen, ini membela orang miskin ini, membela inilah. Tapi ideologinya yang menggerakkan itu ada, sudah siap gitu ya. Nah, karena itu supaya kita terbebas dari itu, kita buat gerakan juga membela atas nama apa? Umat Islam, atas nama keadilan Islam gitu ya. Eee, atas nama kemajuan Islam. Dan ini Kemal Hayati saat tahun 1559 itu beliau itu 556, beliau itu perang lawan pas, Cornelius de Houtman tuh, Cornelius de Houtman kalah, bertempur 1 lawan 1 bayangin. Berarti pendidikan Indonesia saat itu di Aceh, semaju apakah bisa mengalahkan jenderalnya yang dikirim khusus dari Belanda ke sini. Duel kalah dengan wanita itu janda lagi. Maka sehebat apakah Indonesia? Sehebat apakah perempuan Indonesia? Kalau itu dikembangkan, fakta itu diangkat, maka seharusnya kita bisa membangkitkan kembali kejayaan wanita Indonesia. Kenapa harus gerakan feminisme yang hanya menjadi ekor Barat? Ya, jenderalnya kalah sama wanita Indonesia. Sekarang kok kita harus belajar ke mereka? Nah ini adalah namanya pemutarbalikan, ya, pemutarbalikan fakta-fakta sejarah sehingga kita lupa sejarah. Kenapa itu? Karena lupa sejarah. Coba kalau tahu sejarah kita. Kita nggak mau terjebak oleh mereka, ya. Nah, jadi kita harus penting tahu sejarah. Kemudian Fernando lagi. Wah, ya, udah ya. Ini tadi ya, Fernando ini. Banyak nih. Kemudian Assalamualaikum Ustaz dari Bu Intan, Masita. Saya Adi. Saya praktisi arsitektur dengan desain yang banyak terpengaruh Barat, Jepang dan lainnya yang sedang tren di negara kita. Menanggapi tentang arsitektur di negara kita yang terpengaruh liberalisme, ingin meminta nasihat Ustadz, bagaimana saya harus mendesain bangunan agar tidak terpengaruh paham liberalisme. Saya baru tersadar setelah membaca buku Ustadz tentang karya arsitektur masjid. Ya, ya itu antara lain perjuangan Anda ya, perjuangan Anda. Kalau sekarang ini, kalau memang orang minta, itu belum sampai haram gitu. Itu hanya pengaruh saja gitu ya. Maksudnya pengaruh gaya itu nggak ada apa-apa sebetulnya. Ya. Cuman artinya kita itu budaya kalah gitu. Ya, tidak ada pengaruhnya. Misalnya gaya Barat, gaya apa itu kita ambil saja sebagai arsitektur. Tetapi kalau kita ada permintaan, nah maka kita tampilkan sisi-sisi Islam itu di mana gitu ya. Nah, kalau cuma nyontoh-nyontoh bangun, gaya-gaya apa, itu nggak ada masalah apa-apa sebetulnya, ya. Cuman untuk grand design-nya itu harus aware ya, harus tersadar. Misalnya ada bangunan-bangunan bentuknya salib misalnya gitu. Nah, kita hindari bagaimana supaya dalam dalam bangunan kita yang kita buat itu nggak ada bangunan salib. Kemarin ada yang melihat masjid itu ya, profesor apa itu, eee, kemarin dilihat bangunan Istiqlal, bangunan masjid-masjid itu sekarang terbiasa ada salib, bangunan gini-gini ya, jendela-jendela gitu. Nah ini, yang bangun ini nggak sadar akidah, nyantai gitu. Harusnya sadar, hindari ada bentuk-bentuk salib, harus kita melengkung gini kan, melengkung bukannya kotak gini. Nah, kalau dia kotak ini jadi salib, pintunya juga ya, pintunya bentuk menjadi salib begini. Padahal pintu itu bisa tanpa ada bentuk seperti itu. Nah, yang utama seperti itu, menghindari adanya bentuk salib-salib, itu ya. Kalau masalah akidah gitu. Kalau masalah nanti indigenous atau ke apa namanya, keaslian Indonesia, nah baru kita gali apa kira-kira ya, apa kira-kira. Kalau itu adalah unsur kreatif saja, Nah, misalnya Hadid ya, Zaha Hadid, almarhumah, dia itu hebat apa? Dia hebat mainnya lengkungan ya, mainnya lengkungan, sehingga dia itu sangat apa namanya, sangat feminin bangunannya tapi modern. Nah itu tidak masalah. Justru tidak ada sama sekali Arabnya kan, tidak semua Islam, tapi dia keindahan saja, keindahan universal. Nah, jadi arsitektur itu adalah keindahan universal saja. Tetapi kita sebagai Islam menghindari adanya bentuk-bentuk salib ya, untuk salib dihindari itu, terutama untuk orang Islam. Nah, jangan sampai ada itu karena ini faktornya akidah kita. Nah, kalau eee eee, keterpengaruhan, yaitu memang gara-gara budaya ya, kita nggak ada masalah sebetulnya di situ, cuman menunjukkan secara umum kita terpengaruh gitu ya. Dan kita bisa balikan, kalau untuk apa, strategi budaya, kita balikan gimana caranya budaya-budaya Islam tadi ya,
apa nih kira-kira unsur Islam. Nah, itu kita masukkan di situ. Jadi ada namanya politik arsitektur ya, atau dakwah arsitektur gitu. Kemudian dari Pak Widi, untuk mantan liberal mungkin bisa belajar worldview Islam, apalagi di KL ada Profesor Said Naqi Al-Athar. Bukunya bisa dibaca. Ya, insyaallah. Ya, terima kasih ya. Kemudian terima kasih brother. Ya, udah ya. Ada yang udah maghrib nih ya. Bagaimana kita ada yang sudah lab ini karena maghrib katanya. Kita juga siap-siap ini, mau siap berbuka. Barangkali kita cukupkan dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ya dari saya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesempatan lainnya. Kita cari judul-judul yang menarik insyaallah. Atau masuk ke kelas juga. Kita buka kelas Al-Qatain Institute dengan 9 kelas bayangin ya. Kita isi malam kita, subuh kita itu dengan macam-macam kelas, kita buka ahlan wa sahlan. Kita isi Ramadan kita ini dengan berbagai macam pelajaran insyaallah. Ahlan wa sahlan, nanti hubungi ke moderator ke Pak Sidik ya, adminnya. Insyaallah. Terima kasih. Ya, Ustaz, terima kasih atas penyampaian ilmunya, dan ini mungkin saya ingin bertanya Ustaz tentang Al-Qahtani sendiri Ustaz. Saya dengar apa namanya? Sekarang lagi mengadakan kajian intensif gitu Ustaz. Dan apa namanya? Sekarang sedang mengkaji pemikiran-pemikiran ulama atau filosof muslim gitu. Iya, Imam betul. Ghazali dan sebagainya. Iya, betul ya. Iya. Jadi kita ini ingin mendekatkan ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu Islam kepada halayak ramai, tapi juga sumbernya itu dari langsung kitab juga gitu ya. Walaupun ya sebagian-sebagian gitu ya, itu ada kesempatan nanti memperdalam lagi. Tapi memperkenalkan dengan mudah gitu. Affordable ya, bagi orang-orang yang ingin kenal. Terus juga memperbaiki konsep-konsep yang barangkali selama ini cukup berpengaruh, seperti ya banyak ya saling menyalahkan ya di antara sesama muslim, padahal itu hal yang mudah untuk diselesaikan gitu. Cuman gara-gara konsepnya salah, maka besar pengaruhnya. Nah, itu dari ilmu ya, dengan ilmu. Kita dari dasar dulu supaya tahu kenapa itu bisa begitu ya. Nah. Iya, benar. Bagus sekali saya sangat setuju dan sangat mendukung itu. Mungkin bagi ikhwah-ikhwah, kawan-kawan semuanya yang berniat, ini ada wadah yang sangat bagus di Al-Qahtani Institute untuk mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Islam sendiri gitu. Ya, nanti bisa dikontak sama Ustadz Sidik ya, selaku ini CP-nya gitu, penanggung jawab. Bagi yang ingin mengikuti dan sangat disarankan gitu. Sekarang serba sudah maju kan, wadahnya sudah sangat mendukung gitu dengan kajian-kajian seperti ini. Baik, mungkin itu saja Ustaz pada kesempatan kali ini. Saya pribadi sebagai moderator dan dari kawan-kawan mengucapkan terima kasih atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita para generasi-generasi Islam sebagai bekal kita nanti berjuang di medan dakwah insyaallah. Dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata maupun yang disengaja maupun tidak. Dan jazakumullah khairan. Nakhtatim bilhamdalillah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.